Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat serta semangat dalam menjalani hari-hari di masa pandemi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita masih membahas mengenai teks cerita sejarah. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dalam bentuk teks eksplanasi. Baik, mari kita mulai ya. Sebelum kalian menyusun teks eksplanasi dari nilai-nilai yang diperoleh dari informasi teks cerita sejarah, kalian perlu ketahui dulu nih bahwa apa sih yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Di SMP itu kalian sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Di kelas 11 pun kalian sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Pasti kalian tidak asing dengan teks ini, tapi mungkin lupa. Tapi ketika kalian dihadapkan dengan teksnya, Ibu yakin bahwa kalian mengetahui teks eksplanasi itu berbentuk seperti apa. Nah, teks eksplanasi sendiri, Ibu ingatkan kembali, merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, fenomenanya itu fenomena apa? Itu baik fenomena alam, ilmu pengetahuan, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya dan yang lainnya itu. Jadi teks eksplanasi ini teks yang berisi atau teks yang menjelaskan sebab akibat atas terjadinya suatu fenomena. Fenomena apa saja? Nih, fenomena yang ada di sini ya. Yang sudah terlihat di layar handphone kalian. Nah, karya sastra yang baik itu selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam cerita sejarah antara lain ini juga kalian tidak asing karena ketika kalian mempelajari teks fiksi, pasti kalian akan bertemu dengan unsur nilai-nilai. Nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai estetis. Nah, nilai-nilai ini termasuk ke dalam unsur ekstrinsik karya sastra. Kalau alur, latar, tokoh merupakan unsur intrinsik, kalau nilai-nilai adalah unsur ekstrinsik. Baik, kita masuk kepada nilai yang pertama. Kita mulai pada nilai yang pertama, yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Jadi kalau misalnya ditanyakan mengenai nilai budaya, maka kaitannya dengan masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Itu contohnya ya, ini contoh kutipan yang mengandung nilai budaya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sela baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya. Jalanan ekonomi sekaligus militer akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah mata terik. Nah, nilai budaya dalam kutipan di atas itu adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatu itu harus dihubungkan dengan alam. Jadi ketika kalian menganalisis nilai-nilai, maka kalian juga harus mampu menganalisisnya karena nilai-nilai itu kan sifatnya implisit ya. Nih, nilai yang terkandung di dalam teks. Jadi tidak secara terang-terangan, tidak bisa dilihat oleh mata kita langsung mana nih nilai budayanya. Jadi kalian harus menganalisis dari satu paragraf ini nilai budayanya apa. Nilai budayanya bahwa
Budaya timur itu mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Ini kan di sini jelas ya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya. Kemudian bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi. Nah ini ya, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas sekalipun di bawah mata terik. Yang artinya mengandung nilai bahwa hidup itu tenang, tidak terburu-buru, dan segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Baik, yang kedua adalah nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Kalau nilai budaya itu kaitannya dengan masyarakat, peradaban atau kebudayaan, kalau nilai moral kaitannya dengan etika atau moral. Bentar. Nah, nilai moral ini nanti kaitannya dengan baik buruknya tingkah laku ya. Contoh di sini nih ada kutipannya. Juga sang Adipati Tuba Arya Teja Temenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Bisa kalian baca ya. Nah, nilai moral dalam kutipan di atas adalah kekuatan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Intinya, kalau nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan etika atau moral atau baik dan buruknya tingkah laku. Lanjut, ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Kalau nilai agama ini berarti kaitannya dengan Tuhan ya, dengan ketuhanan. Contohnya di sini ada, bisa kalian baca di layar handphone kalian masing-masing. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertara Jasa Jaya Wardana yang sedang sakit. Mengenai nilai-nilai ini kalian juga sudah belajar karena nilai-nilai ini sering sekali dibahas dari kalian masih duduk di bangku SMP. Jadi tinggal kalian gali lagi bagaimana cara menganalisis nilai-nilai dalam karya sastra. Kemudian nilai sosial. Kalau nilai sosial itu kaitannya dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Nah, ini kan kaitannya dengan pergaulan antar individu atau masyarakat ya, dalam masyarakat ya. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga, menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyak. Nah, di sini jelas nih, sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Nah, itu kan berkaitan dengan pergaulan dalam masyarakat. Dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nah, itu kan kaitannya dengan pergaulan sesama masyarakat kan. Terakhir adalah nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan. Estetis itu kan keindahan ya. Baik keindahan struktur, pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nah, ini nilai estetis. Nilai estetis dalam kutipan tersebut terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Kalau teknik penyajian ceritanya ini kan disajikan dengan cara deskriptif ya. Kalian ingat di kelas 10 itu ada yang dinamakan di SMP, dan antara kelas 10 dan kelas 11 itu ada yang dinamakan dengan teks deskripsi. Nah, ketika seseorang itu menuliskan sebuah teks secara deskriptif, deskriptif ini kan berarti secara jelas dan terperinci,
deskriptif ini nanti kaitannya dengan panca indera. Jadi ketika menuliskan secara jelas dan terperinci, maka pembaca itu seolah-olah bisa merasakan, seolah-olah bisa menyaksikan, seolah-olah bisa membayangkan sendiri kejadiannya seperti apa. Contoh kalian menjelaskan tentang keindahan Pulau Dewata Bali. Nah, ketika kalian menuliskannya secara deskriptif atau dengan teknik deskriptif, maka orang yang membacanya ini harus bisa seolah-olah ada di Bali walaupun hanya dengan membaca tulisan kalian saja. Berarti deskriptif ini kaitannya dengan kalian secara memerinci dan uh, berkaitan dengan panca indera. Ya. Contoh nih, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Ini deskriptif sekali nih, pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Nah, ketika kita membaca dua kalimat pertama saja, kita sudah bisa membayangkan kan, wah, megah dan indahnya bangunan itu. Pilar kayunya, tiang sakanya itu diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Kita sambil membayangkan nih, tiang saka diukir indah warna-warni, oh tiangnya warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah nih. Walaupun kita hanya membaca teks ya, tetapi kita bisa membayangkan dan merasakan suasana seolah-olah kita melihat bangunan itu. Nah, ini yang dinamakan dengan teknik showing atau deskriptif. Nah, yang kedua adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi, setelah kita membahas mengenai nilai-nilai, maka kita masuk ke dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah ke dalam teks. Mengonstruksi sendiri artinya membangun kembali. Jadi dalam teks cerita sejarah, kalian perhatikan, kalian analisis nilai-nilai yang terkandungnya apa saja, kemudian kalian tuliskan kembali menggunakan bahasa kalian, rubah teks cerita sejarahnya, dirubah dalam menjadi bentuk teks eksplanasi dengan nilai-nilai yang sudah dianalisis. Nah, itu adalah mengonstruksi. Teks eksplanasi tadi ya sudah dijelaskan di awal, menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Nah, teks eksplanasi ini berisi fakta, dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Kalau kalian mengambil fenomena sosial tawuran antar remaja, maka dalam teks eksplanasi itu harus menjawab pertanyaan bagaimana sih bagaimana sih proses tawuran antar remaja itu terjadi, mengapa tawuran antar remaja itu terjadi, nah harus dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Oleh sebab itu, tujuan teks eksplanasi adalah memaparkan proses sebab terjadinya suatu fenomena. Lanjut ya, teks eksplanasi itu tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pada pernyataan umum ini menjelaskan latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa terjadi. Di pernyataan umum ini masih gambaran secara umum tentang peristiwa yang kalian ambil ya. Jadi belum menjelaskan proses mengapa dan bagaimananya, hanya penggambaran umum. Nah, dalam deretan penjelas ini baru kalian jelaskan proses mengapa dan bagaimana, pertanyaan mengapa dan bagaimana, maaf. Berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Seperti tadi, tawuran antar remaja, prosesnya bagaimana, terus akibat dan dampak dari tawuran itu apa, dijelaskan pada deretan penjelasan.